Kisah ini bermula ketika seorang jurnalis investigasi asal Kanada bernama Carmen bersama rekan kerjanya yaitu Sarah dan kekasihnya yang berprofesi sebagai fotografer bernama Markus melakukan perjalanan ke sebuah desa terpencil bernama Albania di Polandia. Mereka datang untuk menyelidiki kasus hilangnya sejumlah wisatawan asing yang telah terjadi selama bertahun-tahun. Desa tersebut terkenal karena berbagai rumor mengerikan yang beredar di kalangan penduduk sekitar. Banyak orang yang memasuki wilayah tertentu di dekat desa itu dilaporkan menghilang tanpa jejak. Sesaat setelah tiba, mereka langsung merasakan suasana yang tidak biasa. Seluruh area desa diselimuti kabut tebal yang misterius, sementara para penduduknya terlihat sangat tertutup dan sangat jarang berbicara kepada orang asing. Sementara di berbagai sudut desa terlihat simbol-simbol keagamaan serta sebuah kuil tua yang ditakuti oleh semua orang. Pada awalnya, mereka mengira semua itu hanyalah bentuk fanatisme keagamaan atau kepercayaan sesat yang berlebihan dan tidak lebih dari itu. Namun, seiring berjalannya waktu, perlahan-lahan menjadi jelas bahwa apa yang selama ini mereka anggap sebagai tahayul justru mungkin merupakan satu-satunya kebenaran yang ada. Inilah kisah film The Shrine yang dirilis pada tahun 2010. Meskipun terkesan jadul, tetapi film ini cukup legendaris pada masanya. Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang pria yang ditangkap dan dibawa ke suatu tempat. Orang-orang yang berada di sekelilingnya mulai melantunkan mantra secara bersamaan. Pria tersebut kemudian dipakaikan pakaian putih di mana tangan dan kakinya diikat, lalu sebuah ritual aneh pun dilaksanakan. Seorang sosok berjubah hitam yang menutupi wajahnya terus membacakan mantra. Tidak lama kemudian, sebuah topeng besi dipasang di wajah pria itu, lalu seseorang menghantam topeng tersebut dengan palu besi sekuat tenaga. Beberapa waktu kemudian, cerita beralih kepada sepasang kekasih bernama Carmen dan Markus. Hubungan mereka sedang mengalami ketegangan karena akhir-akhir ini Carmen terlalu sibuk dengan pekerjaannya hingga hampir seluruh waktunya habis untuk karir. Kesibukan tersebut mulai mempengaruhi kehidupan pribadi mereka. Markus ingin menghabiskan lebih banyak waktu berkualitas bersama Carmen, sementara Carmen lebih memilih memusatkan perhatiannya pada masa depannya dan karir yang sedang dibangunnya. Saat mereka membicarakan hal itu, suasana menjadi semakin tidak nyaman dan akhirnya memicu pertengkaran kecil. Come on, Carmen. How long are you gonna be bitter about your work? You spend half your time with me typing on the phone. I'm swamped with work right now, Marcus. You know that. Yeah, so am I. But I turn it off when I'm with you. Karena merasa kecewa, Markus meninggalkan tempat tersebut. Marcus. Tidak lama kemudian, Carmen pergi ke kantornya untuk menemui atasannya dan membahas sebuah kasus yang menarik perhatiannya. Kasus itu berasal dari sebuah desa di Polandia. Di lokasi tertentu dalam desa tersebut, siapapun yang datang ke sana dilaporkan menghilang tanpa jejak. Yang lebih aneh, barang-barang bawaan mereka biasanya ditemukan jauh dari lokasi hilangnya para korban. Fenomena ini sudah berlangsung lama selama beberapa tahun. Korban terbaru bernama Erik, dan Erik ternyata adalah pria yang dibunuh dalam adegan pembuka cerita. Carmen ingin meneliti kasus tersebut lebih dalam dan menjadikannya berita utama. Namun atasannya menolak ide itu. Menurut sang atasan, kasus tersebut tidak memiliki bukti yang cukup maupun unsur yang menarik untuk dijadikan laporan besar. Ia berpendapat bahwa setiap tahun selalu ada koper yang hilang atau dicuri di bandara, sehingga kasus ini tidak memiliki dasar yang kuat untuk dikembangkan. Atasannya kemudian menyuruh Carmen mengerjakan kasus lain dan mengakhiri pembicaraan itu. The last 50 years while traveling to the exact same area. I don't want you and Sarah wasting company time with this missing person stuff. Meskipun demikian, Carmen bukan tipe orang yang mudah menyerah. Tidak lama setelah itu, ia mengajak rekan juniornya yang bernama Sarah untuk mengunjungi rumah Erik. Di sana, mereka disambut oleh Laura, yaitu ibu Erik. Laura menjelaskan bahwa dirinya sudah berkali-kali meminta bantuan polisi, tetapi tidak pernah mendapatkan hasil yang memuaskan. Menurutnya, pihak kepolisian terus memberikan berbagai alasan dan selalu menunda penyelidikan mengenai putranya.
Barang-barang Erik ditemukan jauh dari lokasi tempat ia dinyatakan hilang dan Laura merasa pihak berwenang menggunakan fakta itu sebagai alasan untuk tidak melanjutkan penyelidikan secara serius. Setelah memperoleh izin dari Laura, Carmen mulai memeriksa buku harian milik Erik. Sebagai seorang jurnalis sekaligus petualangan yang gemar berpergian, Erik mencatat banyak pengalaman perjalanannya di dalam buku tersebut. Di antara berbagai catatan yang ada, terdapat tulisan mengenai desa misterius yang sedang mereka selidiki. Carmen kemudian meminta izin untuk membawa buku harian itu agar dapat mempelajarinya lebih lanjut dan Laura mengizinkannya tanpa keberatan. Sementara itu, Sarah memperhatikan berbagai foto yang tergantung di dinding rumah. Di sana terdapat foto Erik, sepupunya, juga serta ayahnya. Laura menjelaskan bahwa ayah Erik telah meninggal dunia 5 tahun sebelumnya. Ia juga menceritakan bahwa Erik sangat menyukai perjalanan dan selalu tertarik mengunjungi tempat-tempat baru. Namun sejak putranya menghilang, Laura merasa hidupnya menjadi sangat sepi dan hampa. I'm sorry. Thank you for your time. Setelah berpamitan dengan Laura, Carmen dan Sarah meninggalkan rumah tersebut. Saat berada di dalam mobil, Carmen memberitahu Sarah mengenai tujuan mereka berikutnya. Pada malam harinya, ketika Carmen sedang mempelajari berkas kasus dan membaca catatan Erik, angin kencang tiba-tiba masuk melalui jendela yang terbuka. Di tengah suara angin itu, seolah-olah ada seseorang yang berbisik memanggil namanya. Carmen mendekati jendela dan menutupnya, tetapi setelah itu, ia menyadari bahwa suara tersebut justru terdengar dari dalam rumah. Ketika menoleh ke arah pintu kamarnya, ia melihat seorang anak laki-laki berdiri dengan kepala tertunduk sambil terisak menangis. Tiba-tiba pintu kamar menutup sendiri. Sesaat kemudian, anak itu muncul tepat di belakang Carmen dan berteriak agar dirinya dibiarkan sendiri. Dari penampilannya, Carmen menyadari bahwa itu adalah Erik. Yang membuatnya semakin ngeri, kedua mata Erik tampak telah dicungkil hingga kosong. Carmen langsung terbangun sambil berteriak ketakutan dan menyadari bahwa semua itu hanyalah mimpi buruk. Keesokan harinya, Carmen pergi ke studio milik Marcus. Marcus bekerja sebagai seorang fotografer profesional. Di sana, Carmen mengajaknya ikut dalam perjalanan menuju desa misterius tersebut. Ia menjelaskan bahwa jika Marcus bersedia ikut, maka dirinya dapat menyelesaikan laporan investigasi itu dengan lebih baik. Selain itu, kemampuan Marcus sebagai fotografer akan membantu karena mereka bisa mendapatkan foto-foto penting untuk mendukung laporan tersebut. Carmen juga berharap perjalanan itu dapat memperbaiki hubungan mereka yang sedang renggang. Ia ingin memperbaiki hubungan mereka dan menghabiskan waktu bersama lagi. Namun, Marcus merasa perjalanan itu berpotensi berbahaya. Ia memperingatkan Carmen agar tidak mengambil resiko yang tidak perlu. Meski begitu, Carmen tetap berisik kepala dan meminta Marcus untuk mempertimbangkan tawaran tersebut sebelum akhirnya meninggalkan studio. I'm going no matter what. Di sisi lain, atasannya terus memaksa Carmen dan Sarah mengerjakan berbagai kasus lain yang menurut mereka tidak penting. Sang atasan bahkan mengabaikan semua pendapat mereka dan membuang berkas kasus desa misterius itu ke tempat sampah. Tepat pada saat itulah Marcus menelpon Carmen dan memberitahukan bahwa dirinya akhirnya setuju untuk ikut dalam perjalanan tersebut. Selama perjalanan, Marcus menyetir sementara Carmen duduk di kursi samping sambil membaca kembali buku harian Erik. Di dalam catatan itu dijelaskan bahwa desa tersebut selalu diselimuti kabut aneh dan para penduduknya juga berperilaku tidak biasa. Mereka tampak hidup terpisah satu sama lain seolah tidak memiliki hubungan sosial yang normal. Namun setelah membaca lebih jauh, Carmen mendapati bahwa sebagian besar halaman berikutnya kosong dan tidak berisi penjelasan tambahan apapun. So, what else do we know about this place? Not much. I guess we're here. Beberapa waktu kemudian mereka akhirnya tiba di desa tersebut. Sesampainya di sana, Carmen, Sarah, dan Marcus langsung menyadari bahwa isi buku harian Erik memanglah benar. Penduduk desa terlihat sangat-sangat aneh. Cara berpikir mereka, pakaian yang dikenakan, serta gaya hidup yang dijalani seolah berasal dari zaman yang sangat lampau. Semuanya tampak seperti masyarakat yang hidup di masa lalu.
Saat mereka berjalan mengelilingi desa, Sarah melihat seorang pria sedang menguliti seekor babi yang digantung terbalik. Melihat pemandangan itu, ia pun merasa jijik, tetapi Markus menjelaskan bahwa kehidupan para petani memang seperti itu dan makanan yang dikonsumsi banyak orang berasal dari pekerjaan semacam tersebut. Selain itu, mereka juga menyadari bahwa hampir tidak ada penduduk yang dapat berbicara bahasa Inggris. Tidak lama kemudian, mereka melihat seorang gadis kecil yang sedang melakukan sesuatu di dekat jalan. Mereka mendekatinya dan memperlihatkan foto Eric untuk menanyakan apakah gadis itu pernah melihat pria tersebut. Do you speak English? Yes, little. Namun, sebelum sempat menjawab, ayah gadis itu memanggilnya dengan nada marah menggunakan bahasa setempat. Gadis kecil itu kemudian memperingatkan mereka agar segera meninggalkan desa sebelum berlari menjauh. You have to go. Mówi Łęci. Nie rozmawiaj z krowcami. Ayahnya yang sebelumnya sedang menguliti babi membersihkan darah dari pisaunya sambil menatap mereka dengan kemarahan yang jelas terlihat. Beberapa saat kemudian mereka melihat sekelompok penduduk keluar dari sebuah tempat ibadah. Tampak jelas bahwa masyarakat desa sangat religius dan memberikan penghormatan besar kepada para pemimpin spiritual mereka. Namun, simbol-simbol yang mereka gunakan bukanlah simbol agama Kristen ataupun agama yang dikenal oleh ketiga pendatang tersebut. Tidak satu pun dari mereka memahami kepercayaan yang dianut penduduk desa itu. Ketika terus mengamati lingkungan sekitar, mereka melihat asap api membumbung dari arah hutan yang berada tidak jauh dari sana. Karena penasaran, mereka memutuskan untuk mendekati lokasi tersebut. Namun baru berjalan beberapa saat, seorang pria bernama Henrik datang bersama beberapa orang lainnya dan memerintahkan mereka untuk pergi. Get your hands off. Hey! English! Yeah? You're English? So go to England! Perlakuan tersebut membuat Markus marah, tetapi karena khawatir situasi akan memburuk, ia memilih tidak memperpanjang pertengkaran dan mengajak yang lain untuk pergi dari sana. Setelah kembali ke mobil dan menjauh dari lokasi, Carmen mengatakan bahwa mereka harus mencari tahu apa yang sebenarnya disembunyikan para penduduk desa. Menurutnya, reaksi Henrik menunjukkan bahwa ada sesuatu yang sengaja dirahasiakan. Selain itu, mereka juga harus mengungkap apa yang sebenarnya terjadi pada Eric. Jika pulang tanpa hasil apapun, karir dan pekerjaannya kemudian bisa hancur. Markus kembali mengingatkan bahwa terlalu banyak mencampuri urusan penduduk desa dapat membuat mereka berada dalam bahaya besar. Namun setelah perdebatan panjang, Carmen akhirnya berhasil meyakinkan Markus untuk kembali ke sana. We came all this way. We can't just turn back now. We can't. Please, Marcus, I need this. Mereka kemudian berjalan menuju hutan melalui jalur yang berbeda. Dalam perjalanan, Markus mempertanyakan keputusan Carmen membawa Sarah ikut serta. Menurutnya, Sarah masih terlalu muda dan tidak seharusnya berada dalam situasi berbahaya seperti ini. Beberapa saat kemudian, mereka menemukan sebuah area hutan yang tertutup kabut putih yang sangat tebal. Kabut tersebut tampak berbeda dari kabut biasanya. Rasanya seolah ada sesuatu yang sengaja disembunyikan di baliknya. Bahkan daun-daun pohon di dalam kabut tidak bergerak sedikit pun. Segalanya terlihat diam dan membeku dalam keheningan yang aneh. Markus sempat mengambil beberapa foto lalu mengajak mereka untuk pergi. Namun Carmen kembali berselisih pendapat dengannya mengenai penyelidikan tersebut. Di tengah perdebatan itu, Sarah tanpa sengaja berjalan terlalu jauh dan menghilang ke dalam kabut. Carmen segera memanggil-manggil namanya. Setelah menunggu cukup lama tanpa hasil, Markus ingin masuk untuk mencarinya. Akan tetapi, Carmen bersikeras bahwa karena dirinya yang membawa mereka ke sana, maka dirinya pula yang harus bertanggung jawab mencari Sarah. Setelah mengatakan hal itu, Carmen masuk ke dalam kabut sambil terus memanggil nama Sarah. Di sekelilingnya hanya terlihat hamparan putih tanpa batas. Tidak ada apapun selain kabut yang mengelilinginya dari segala arah. Rasanya seperti berada dalam labirin yang tidak memiliki ujung. Dengan perasaan takut, Carmen melangkah perlahan semakin jauh ke dalam. What happened? Sementara itu, Sarah akhirnya berhasil keluar dari dalam kabut dalam keadaan yang sangat panik. Ketika Markus menanyakan keberadaan Carmen, Sarah menjelaskan bahwa ia tidak melihatnya.
Markus kemudian memberitahu bahwa Carmen masuk ke dalam kabut untuk mencarinya. Di sisi lain, jauh di dalam kabut, Carmen menemukan sebuah patung yang sangat aneh. Patung itu memiliki kepala menyerupai hewan buas, sementara tubuhnya berbentuk manusia. Penampilannya sangat mengerikan dan menimbulkan perasaan tidak nyaman. Carmen lalu mengambil beberapa foto patung tersebut. Namun saat ia mulai memperhatikannya dengan lebih seksama, kepala patung itu seolah terus berputar menghadap ke arahnya setiap kali ia berpindah posisi. Dari kedua mata patung tersebut mengalir cairan hitam pekat yang tampak seperti darah busuk. Yang lebih mengerikannya lagi, jantung yang sedang digenggam oleh patung itu tiba-tiba mulai berdenyut seperti jantung makhluk hidup. Melihat pemandangan tersebut, Carmen langsung diliputi ketakutan dan berlari meninggalkan tempat itu. You alright? Setelah bersusah payah, akhirnya Carmen berhasil keluar dari balik selimut kabut. Ketika melihat Sarah masih berada di luar, ia pun merasa sedikit lega. Carmen kemudian menanyakan apakah Sarah juga melihat patung aneh di dalam kabut. Sarah mengangguk dan membenarkan bahwa dirinya melihat sesuatu yang serupa. Mendengar hal itu, Markus semakin yakin bahwa mereka harus segera meninggalkan tempat tersebut. Ia lalu mengajak Carmen dan Sarah kembali menuju mobil. Namun dalam perjalanan, mereka kembali bertemu dengan gadis kecil yang sebelumnya sempat mereka temui di desa. Gadis itu mendekati mereka dan mengatakan bahwa dirinya mengetahui keberadaan teman yang sedang mereka cari. Ia kemudian meminta mereka untuk mengikutinya. Markus merasa itu bukan ide yang baik dan menolak untuk ikut. Akan tetapi, Carmen si keras hulu tetap berjalan mengikuti gadis tersebut. Karena tidak ingin meninggalkannya sendirian, Sarah dan Markus pun akhirnya ikut menyusul dari belakang dengan terpaksa. Beberapa waktu kemudian, mereka tiba di sebuah bangunan tua yang tampak sudah lama tidak dihuni. Di dalam bangunan itu terdapat beberapa peti mati yang tersusun rapi. Dengan rasa penasaran, mereka membuka peti-peti tersebut satu persatu. Di dalamnya terdapat jasad-jasad manusia yang mengenakan gaun putih dan topeng besi di wajah mereka. Ketika memeriksa salah satu mayat, mereka melihat sebuah tato di tangannya. Tato itu sama persis dengan tato yang pernah mereka lihat di foto Eric. Saat itulah mereka menyadari bahwa mayat tersebut adalah Eric. Penemuan itu membuat mereka sangat terkejut. Mereka akhirnya memahami bahwa para wisatawan yang selama ini dilaporkan menghilang kemungkinan besar berakhir naas di tempat tersebut. Sesuatu yang sangat mengerikan jelas telah terjadi pada mereka semua. Di sekitar lokasi itu juga terdapat berbagai simbol keagamaan yang sama seperti yang mereka lihat di desa. Baik Carmen, Sarah dan juga Markus segera mengambil foto-foto sebagai bukti. Namun tanpa mereka sadari, gadis kecil yang membawa mereka ke sana diam-diam pergi dan mengunci mereka di dalam bangunan itu. Ketika menyadari apa yang terjadi, Markus segera berusaha membuka pintu. There's somebody down here. I got it. Come on. Setelah berusaha keras, Markus akhirnya berhasil membuka pintu. Namun saat keluar, mereka menyadari bahwa mereka sudah tersesat di tengah hutan dan tidak lagi mengetahui lokasi mobil mereka. Tidak lama kemudian, Markus mendengar suara beberapa penduduk desa yang sedang mengejar mereka. Demi menyelamatkan diri, ketiganya langsung berlari menjauh. Setelah berlari cukup jauh, Sarah mulai kelelahan dan tidak mampu melanjutkan pelarian. Mereka kemudian menemukan sebuah rumah kosong yang sudah lama terbengkalai dan memutuskan bersembunyi di sana. Pada saat itu, ketiganya mulai menyesali keputusan mereka untuk datang ke desa tersebut. Carmen bahkan meminta maaf kepada Markus karena keras kepalanya telah membawa mereka ke situasi berbahaya seperti itu. Namun tidak lama kemudian, para penduduk desa berhasil menemukan tempat persembunyian mereka. Markus dan Sarah sempat mencoba melarikan diri, tetapi ketika Carmen berusaha membantu mereka, para penduduk berhasil menangkapnya. Meski berusaha melawan, mereka tidak mampu menghadapi jumlah penduduk desa yang jauh lebih banyak. Carmen!
Markus berhasil melepaskan diri dan berlari ke arah hutan, sementara Henrik terus mengejarnya. Di sisi lain, para penduduk desa menangkap Sarah lalu membuatnya tidak sadarkan diri menggunakan zat pembius. Tepat sebelum kehilangan kesadaran, Sarah sempat melihat wajah mengerikan dari suatu makhluk yang tidak menyerupai manusia. Beberapa waktu kemudian, Carmen, Sarah, dan Markus yang telah tertangkap disadarkan kembali dengan cara disiram air. Dalam keadaan tangan terikat, mereka dibawa ke hadapan para pemimpin agama desa. Salah satu dari mereka adalah pria berjubah hitam yang sebelumnya terlihat memimpin ritual pembunuhan Eric. Namanya adalah Arcturus, di mana Arcturus mengamati ketiga tawanan itu dengan seksama sebelum memberikan berbagai perintah kepada para penduduk desa. Sesuai perintah, Markus dipisahkan dan ditahan di tempat lain. Sementara itu, Sarah dan Carmen dibawa kembali ke bangunan tua yang sebelumnya mereka temukan. Penduduk desa kemudian melucuti pakaian mereka dan mempersiapkan mereka untuk sebuah ritual. Setelah itu, mereka dipakaikan gaun putih yang sama seperti yang dikenakan para korban sebelumnya. Atas instruksi Arcturus, Carmen ditahan sementara Sarah dibaringkan di atas sebuah batu besar. Tangan dan kakinya diikat seerat mungkin sehingga tidak bisa bergerak. Pada saat yang sama, Markus dipaksa oleh dua penduduk desa untuk menggali kuburan di bawah ancaman senjata. Sementara itu, ritual terhadap Sarah pun dimulai. Para penduduk desa melukai tangan dan kakinya menggunakan pisau hingga darah mengalir deras. Sarah terus menjerit kesakitan. Dalam kondisi tersebut, ia mulai melihat bentuk asli para penduduk desa. Di matanya, mereka tidak lagi sama seperti manusia, melainkan makhluk-makhluk iblis yang hanya mengenakan topeng manusia. Tidak lama kemudian, topeng besi yang memiliki dua paku panjang pada bagian mata diletakkan di wajah Sarah. Setelah semuanya siap, Arcturus mengangkat palu besi lalu menghantam topeng tersebut dengan keras. Kedua paku itu menembus mata Sarah. Dalam penderitaan yang luar biasa, Sarah akhirnya meninggal dunia di tempat. What have you done? Kematian itu berlangsung sangat mengerikan dan menjadi salah satu momen paling menyeramkan dalam film ini. Menyaksikan semua itu, Carmen berteriak histeris. Para penduduk desa lalu memperlihatkan wujud asli mereka untuk menakut-nakutinya. Sementara itu, Markus yang sedang menggali kuburan diam-diam menyusun rencana untuk melarikan diri. Ketika dua penjaganya mulai lengah dan berbicara satu sama lain, Markus memanfaatkan kesempatan tersebut. Ia menyerang mereka menggunakan alat gali yang sedang dipakainya, lalu melarikan diri dari lokasi itu. Di sisi lain, tubuh Sarah telah dimasukkan ke dalam peti mati dan ritualnya dinyatakan selesai. Kini, giliran Carmen yang akan menjadi korban berikutnya. Tepat ketika ritual terhadap Carmen akan dimulai, Markus muncul secara tiba-tiba. Ia berhasil membebaskan Carmen dan mengunci para penduduk desa di dalam bangunan tersebut. Henrik! Setelah itu, Markus dan Carmen melarikan diri bersama. Namun tidak lama setelah berhasil kabur, kondisi Carmen mulai memburuk. Ia mengalami muntah-muntah sama seperti yang sebelumnya dialami oleh Sarah. Selain itu, Carmen juga mulai mendengar bisikan-bisikan aneh yang terus bergema di kepalanya. Meskipun demikian, ia masih mampu mengendalikan dirinya untuk sementara waktu. Beberapa saat kemudian, mereka menemukan sebuah rumah yang masih berpenghuni. Lampu rumah itu menyala terang dan di luar terlihat sebuah taksi terparkir. Karena membutuhkan kendaraan untuk melarikan diri, Markus dan Carmen memutuskan masuk diam-diam ke dalam rumah tersebut untuk mencari kunci mobil. Rumah itu dihuni oleh sepasang suami istri dan seorang anak laki-laki. Ketika melihat Markus membawa senjata, sang istri langsung ketakutan dan mulai berteriak. Suaminya segera datang dan menghampiri setelah mendengar keributan itu. Markus terus berusaha menjelaskan bahwa mereka hanya membutuhkan kunci kendaraan untuk melarikan diri.
Namun ketika pasangan tersebut melihat kondisi Carmen, mereka justru semakin panik. Karena tidak memahami bahasa mereka, Markus tidak mengerti apa yang sedang mereka katakan. Akhirnya ia mengikat pasangan itu di kursi agar tidak membuat keributan. Pada saat yang sama, Carmen mulai mengalami halusinasi yang semakin parah. Ia melihat seluruh isi rumah bergetar dengan sendirinya. Orang-orang di sekitarnya berubah menjadi makhluk iblis yang seolah ingin menyerangnya. Karena ketakutan, Carmen mengunci dirinya di dalam sebuah ruangan. Sementara itu, Markus masih berusaha mencari kunci mobil dan tetap tidak memahami perkataan pasangan tersebut. Kemudian, anak laki-laki mereka berbicara menggunakan bahasa Inggris. Ia menjelaskan bahwa orang tuanya sebenarnya sedang memperingatkan mereka agar segera pergi dari sana. Anak itu juga memberitahu bahwa kunci mobil berada di dapur. Markus lalu pergi bersama anak tersebut ke dapur dan menemukan kunci yang dicari. Setelah itu, ia mengikat tangan anak tersebut agar tidak mengganggu pelarian mereka. Namun, anak itu terus memohon sambil mengatakan bahwa mereka harus segera melarikan diri karena Carmen sudah berubah menjadi sesuatu yang sangat berbahaya. Sementara itu, di dalam ruangan tempat Carmen bersembunyi, sosok tak kasat mata terus menghantuinya. Suara bisikan semakin keras, benda-benda di sekitarnya bergetar, dan dari cermin muncul bayangan mengerikan yang perlahan menyatu dengan dirinya. Sejak saat itu, perilaku Carmen mulai berubah drastis. Tidak lama kemudian, terdengar jeritan mengerikan yang mengguncang seluruh rumah. Mendengar suara tersebut, Markus segera berlari menuju ruangan tempat Carmen berada. Namun ketika masuk, Carmen sudah tidak ada di sana. Beberapa saat kemudian, terdengar jeritan pasangan suami istri dan anak mereka dari ruangan lain. Suara-suara itu terdengar seperti orang yang sedang diterkam oleh binatang buas. Untuk beberapa saat, pintu ruangan tempat Markus berada terkunci sehingga ia tidak bisa keluar. Setelah pintu akhirnya terbuka, Markus keluar sambil menodongkan senjatanya. Di hadapannya tergeletak jasad pasangan suami istri dan anak mereka yang telah tercabik-cabik dengan sangat mengenaskan. Tubuh mereka tampak seperti telah diterkam dan dimangsa oleh seekor monster. Tidak lama kemudian, Carmen tiba-tiba menerjang Markus. Dalam wujud yang jauh lebih mengerikan, Carmen menjatuhkannya ke lantai lalu duduk di atas tubuhnya. Ia berusaha menggigit dan memakan Markus. Saat itu jelas terlihat bahwa dirinya sudah berubah menjadi makhluk iblis sepenuhnya. Tepat ketika Markus berada di ambang kematian, para pemimpin agama desa datang ke lokasi tersebut. Ketika Carmen melihat simbol yang mereka bawa, ia langsung menunjukkan reaksi ketakutan dan menjauh dari Markus. Dalam keadaan terluka, Markus hanya bisa terbaring di sudut ruangan. Para pemimpin agama mencoba mengendalikan Carmen menggunakan air suci dan salib. Namun usaha mereka tidak berjalan mudah. Carmen yang telah berubah menjadi makhluk iblis membunuh satu persatu orang yang mencoba menghentikannya. Pada akhirnya, Henrik berhasil mengendalikan Carmen yang telah berubah tersebut. Saat itulah Markus akhirnya mengetahui kebenaran yang selama ini tidak pernah ia pahami. Selama ini, ia mengira para penduduk desa adalah anggota sekte sesat yang sengaja menculik dan membunuh para wisatawan. Namun kenyataannya jauh berbeda. Penduduk desa sebenarnya bukan pembunuh, melainkan orang-orang yang selama bertahun-tahun berusaha menjaga sebuah kutukan mengerikan agar tidak menyebar ke dunia luar. Sejak awal, mereka sudah berusaha mengusir dan memperingatkan setiap pendatang agar tidak memasuki area hutan berkabut. Sayangnya, tidak ada yang mau mendengarkan mereka. Markus kemudian mengetahui bahwa di dalam hutan itu terdapat sebuah patung misterius yang menjadi sumber kutukan. Siapapun yang melihat patung tersebut akan perlahan kehilangan kendali atas dirinya. Awalnya, korban hanya mendengar bisikan-bisikan aneh dan mengalami halusinasi. Namun seiring berjalannya waktu, kutukan itu akan menguasai tubuh dan pikirannya hingga akhirnya berubah menjadi makhluk iblis yang sangat berbahaya dan haus darah. Karena itulah, Erik dan para wisatawan lain yang sebelumnya menghilang sebenarnya bukan dijadikan tumbal ritual. Mereka semua telah terkena kutukan yang sama dan terpaksa dibunuh sebelum berubah sepenuhnya menjadi monster. Setelah memahami kenyataan itu, Markus menyadari bahwa Carmen kini mengalami hal yang sama seperti yang sebelumnya terjadi pada Sarah.
tidak ada cara untuk menyembuhkannya. Jika dibiarkan hidup, Carmen akan berubah menjadi makhluk yang dapat membahayakan siapa saja di sekitarnya. Dengan berat hati, Markus akhirnya membantu Henrik dan para penduduk desa menyelesaikan ritual tersebut. Topeng besi dipasangkan ke wajah Carmen, lalu ritual dilakukan seperti yang sebelumnya terjadi pada para korban lainnya. Tak lama kemudian, Carmen pun meninggal dunia. Marcus! Keesokan paginya, sebelum meninggalkan desa, Markus meminta Henrik menjelaskan semuanya secara lebih rinci. Henrik kemudian mengungkapkan bahwa hutan berkabut itu telah lama dikutuk oleh keberadaan patung misterius tersebut. Kutukan itu masuk melalui penglihatan. Karena itulah, siapapun yang melihat patung itu akan mulai dirasuki oleh kekuatan jahat yang perlahan menghancurkan mereka dari dalam. Para penduduk desa sebenarnya tidak memiliki cara untuk menghancurkan kutukan tersebut. Satu-satunya cara yang mereka ketahui hanyalah menghentikan korbannya sebelum proses perubahan selesai. Markus lalu menanyakan alasan mengapa setiap korban selalu dipasangkan topeng besi dengan paku yang menembus bagian mata. Henrik menjelaskan bahwa karena kutukan masuk melalui mata, maka mereka percaya kutukan itu juga harus dihentikan melalui mata. Itulah sebabnya ritual mengerikan tersebut selalu dilakukan dengan cara yang sama. Beruntung Markus tidak pernah melihat patung terkutuk itu secara langsung. Karena itulah ia tidak terkena kutukan dan menjadi satu-satunya orang yang bisa meninggalkan desa tersebut dalam keadaan selamat. Here on our land from long ago. Tamat. Dari seluruh peristiwa ini, Markus akhirnya menyadari bahwa rasa ingin tahu yang berlebihan tidak selalu membawa kebaikan. Terkadang ada rahasia yang memang lebih baik tidak diusik, karena tidak semua hal yang tersembunyi harus diketahui jawabannya. Namun bagi kalian yang bertanya-tanya mengapa penduduk desa tidak pindah, di mana film ini juga tidak memberikan jawabannya langsung, namun dari petunjuk yang ada dapat disimpulkan bahwa mereka merupakan komunitas tertutup yang telah tinggal di sana selama turun-temurun. Kedua, mereka menganggap menjaga area tersebut sebagai tanggung jawab mereka. Jika seluruh penduduk pergi, tidak akan ada yang mengawasi wilayah terkutuk itu sehingga lebih banyak orang bisa menjadi korban. Sedangkan pertanyaan mengapa mereka tidak memperingatkan orang-orang luar secara jelas juga memiliki jawaban yang lebih rumit. Sebenarnya mereka sudah berusaha memperingatkan para pendatang, tetapi dilakukan dengan cara yang sangat buruk dan mencurigakan. Pertama, gadis kecil menyuruh Carmen dan teman-temannya pergi. Kedua, ayah gadis itu menunjukkan sikap bermusuhan agar mereka meninggalkan desa. Ketiga, Henrik berkali-kali mengusir mereka dari area hutan. Keempat, penduduk desa selalu meminta mereka pergi tanpa menjelaskan alasannya. Masalahnya, mereka tidak pernah menjelaskan kebenaran secara terbuka. Akibatnya, Carmen si keras hulu justru menganggap mereka sedang menyembunyikan kejahatan. Dan kemudian, alasan mereka merahasiakan semuanya kemungkinan karena dua hal. Pertama, mereka takut tidak akan dipercaya. Bayangkan saja jika mereka mengatakan, "Wah, di dalam hutan ada patung iblis tuh. Jika melihatnya, kalian akan berubah menjadi monster." Hampir semua orang akan menganggap mereka gila atau sedang berbohong. Dan kedua, mereka takut rahasia itu menyebar. Jika dunia luar mengetahui keberadaan patung tersebut, akan datang lebih banyak jurnalis, peneliti, polisi, ilmuwan, pemburu harta karun, atau wisatawan penasaran. Ironisnya, semakin banyak orang datang untuk menyelidiki, semakin banyak pula korban yang akan melihat patung itu dan terkena kutukan. Oke lah, jika kalian punya teori konspirasi lainnya, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih jika kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk like, komen kemanapun kalian suka, dan bagikan kemanapun kalian suka. Terima kasih, see you next time, and bye-bye.